Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan ilmunya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Rizky Dwi Bakti, biasa dipanggil dengan Pak Bakti. Bapak mengajar di SDN Pegunungan Tengah 02 Kota Semarang. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kelancaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 5, pelajaran ke-7 tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan membahas tentang apa makna Rasul Allah. Ada yang tahu? Ya, kita pelajari bersama-sama ya. Rasul itu artinya adalah utusan. Sedangkan Rasul Allah berarti artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya yaitu Rasulullah itu adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia pada masanya. Ya. Perhatikan potongan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para rasul dengan dua tujuan, yaitu untuk memberikan kabar gembira dan memberikan sebuah peringatan. Maksudnya apa? Kabar gembiranya yaitu umat manusia yang taat, yang patuh dan percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka akan diberikan balasan yang sangat istimewa. Berupa apa? Berupa kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan sebaliknya, peringatannya yaitu apa? Bagi orang yang tidak percaya adanya Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapat balasan yang sangat buruk, yaitu apa anak-anak? Berupa neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang tersebut. Dan satu lagi yaitu apa? Mengenai Nabi dan Rasul. Sebetulnya Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa, sama seperti kita semua, sama seperti Bapak juga ya, manusia biasa. Mereka mempunyai yang namanya sifat-sifat manusiawi. Contohnya apa saja? Mereka juga butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, dan bisa merasakan senang, sedih, dan lain sebagainya. Ya, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang apa? Tentang tugas dan sifat para Rasul Allah. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa Rasul itu pada dasarnya adalah sama seperti manusia biasa. Tetapi inilah yang membedakan antara kita sebagai manusia biasa dengan Rasul Allah, yaitu terletak pada tugas dan sifatnya. Yang pertama tugasnya. Tugas Rasul Allah itu sangat berat anak-anak. Sangat-sangat berat. Karena apa?
karena mereka harus bisa memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberikan sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang membedakan antara rasul dan manusia biasa seperti kita. Karena tidak semua manusia sanggup atau bisa memiliki sifat seperti rasul-rasul ini. Sifat-sifat rasul ini biasa disebut dengan sifat wajib para rasul. Karena apa? Karena yaitu rasul harus wajib punya sifat ini. Tidak seperti manusia. Seharusnya kita juga memiliki sifat ini, tapi kadang ada yang tidak kita miliki atau kita tidak sepenuhnya menerapkan sifat ini. Sifat wajib para rasul itu ada 4. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil atau tidak mungkin para rasul itu berbohong. Sifat yang kedua yaitu apa? Amanah. Artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil atau tidak mungkin mereka berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan dan perbuatan serta tindakan rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji atau khianat. Yang ketiga, rasul bersifat tabligh. Artinya menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi harus apa yang disampaikan Allah itu mereka para rasul harus menyampaikannya kepada umatnya. Yang keempat yaitu adalah fatonah. Fatonah artinya apa anak-anak? Cerdas. Ya, cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas, akalnya memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi juga. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Perlu kalian ketahui anak-anak, sifat-sifat para rasul yang sudah Bapak jelaskan tadi sebaiknya tidak hanya kita ketahui saja, akan tetapi kita harus membiasakannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita sebagai umat para rasul juga harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka atau sifat-sifat mereka yang baik, agar hidup kita semakin damai dan tenang. Selanjutnya kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Siapa yang tahu? Ulul Azmi sendiri itu terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi itu artinya mempunyai atau memiliki tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi itu artinya adalah Rasul-Rasul Allah yang memiliki sikap teguh atau tekad yang kuat.
Ada yang tahu siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Ya, Rasul Ulul Azmi itu anak-anak, jumlahnya ada 5. Coba yang pertama siapa? Ya, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima atau yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih mengingatnya, Pak Bakti biasanya menyingkat Rasulul Azmi menjadi singkatan NIMIM. Huruf pertamanya kan N, Nabi Nuh. Yang kedua I, Nabi Ibrahim. Yang ketiga M, Nabi Musa. Yang keempat I, Nabi Isa. Dan yang terakhir M, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang dengan sengaja mengotori dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini beliau ucapkan berulang-ulang kali. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Nabi mengatakan, "Barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan denganku." Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Dia adalah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup, maka beliau sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan dari para nabi dan rasul. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang sikap terpuji para rasul dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, sikap terpuji para rasul. Ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, dan sebagainya. Bisa anak-anak lihat di buku paket halaman 63. Sikap terpuji atau akhlakul mahmudah artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur atau al-amanah, pemaaf, al-afwu, tekun, al-khusyu, malu kalau diri tercela, al-hayau, bersih, an-nadofah, pemurah, as-sakhau, dan seterusnya. Sikap terpuji para rasul dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Sikap yang kedua, sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Selanjutnya yang kedua adalah sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Sudah kita ketahui kalau Rasul Ulul Azmi itu sikap utama yang paling menonjol adalah sikap teguh. Mengapa mereka disebut Ulul Azmi? Karena mereka memiliki keteguhan hati yang kuat, tabah dan sabar dalam mendapatkan tantangan. Yang terakhir adalah meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi seperti pesan Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, "Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati." Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak jika ada kesalahan dalam ucapan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.